semuanya. Nah, ini kita akan membahas materi terakhir dari pertemuan kita di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentang menghitung biaya investasi. Materi ini sebenarnya tidak terlalu banyak dan ada beberapa rumus, tetapi tidak terlalu sulit untuk dipahami. Nah, hari ini kita via YouTube, jadi silakan nanti disimak baik-baik dan dipelajari baik-baik. Ini adalah materi terakhir, sehingga ini nanti adalah materi sampai di sini ya untuk materi UAS besok. Kita langsung ke materi. Nah, jadi investasi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan akumulasi penggunaan aktif dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Investasi juga sering disebut sebagai penanaman modal. Nah, sehingga secara umum berdasarkan teori ekonomi, investasi diartikan sebagai pembelian barang modal yang tidak dikonsumsi tapi digunakan untuk memproduksi barang. Misalnya untuk membangun pabrik, untuk membeli mesin, kemudian membeli lahan, membangun jalan, dan sebagainya. Investasi juga bisa diartikan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pendapatan dan tingkat bunga. Investasi ada dua, yaitu investasi non-residensial dan investasi residensial. Nah, jadi kalau investasi itu macamnya banyak ya, jadi dia memanfaatkan kelebihan dana juga bisa ya untuk digunakan agar tidak mengendap dana itu. Nah, itu namanya investasi. Kemudian ada dua jenis tadi. Kemudian selain tujuan untuk mendapatkan keuntungan, investasi ini juga membawa risiko keuangan jika investasi ini gagal. Nah, kegagalan investasi itu disebabkan oleh berbagai hal di antaranya. Ada faktor luar, itu bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Faktor manusia, ada kesalahan perencanaan, kesalahan pengelolaan. Kemudian ada faktor hukum, di antaranya ada perubahan aturan hukum, dan sebagainya. Jadi, bisa gagal karena berbagai hal ya, misalnya aturan pajaknya berubah, ternyata itu merugikan, terus misalnya aturan hukumnya juga berubah, nah itu bisa menyebabkan kegagalan investasi. Jadi perkiraannya misalnya akan mendapatkan keuntungan sekian, ternyata karena ada perubahan itu berubah ke semua perhitungannya gitu, sehingga menjadi rugi. Nah, itu adalah beberapa penyebab kegagalan investasi. Kemudian, besaran investasi dihitung dari biaya yang timbul akibat rencana realisasi dari investasi yang dibuat. Disebut dengan biaya investasi. Nah, biaya investasi ini bisa diartikan sebagai suatu perbandingan antara biaya alternatif desain proyek yang timbul dan dinyatakan dalam bentuk uang. Biaya investasi perlu dihitung dengan cermat supaya tidak muncul biaya-biaya yang tidak diinginkan. Nah, jadi mau invest itu juga harus dipertimbangkan dulu semuanya. Investnya bisa langsung eh, mengeluarkan uang saja enggak atau perlu keluar biaya, nah dan sebagainya. Dan itu tidak bisa asal saja. Nah, sehingga harus dilakukan perhitungan-perhitungan untuk biaya yang kita keluarkan sekian, kita akan mendapatkan keuntungan seberapa dalam waktu berapa lama. Kemudian eh, keuntungan dan biaya yang dikeluarkan itu sepadan atau tidak dan sebagainya. Nah, itu perlu dihitung dengan cermat oleh manajer investasi. Jadi tidak bisa impulsif, tidak bisa hanya melakukan investasi tapi tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang matang gitu. Nah, beberapa contoh pertimbangan yang harus diperhitungkan dalam menentukan biaya investasi. Jadi kalau di sini investasi yang kita bahas ini adalah investasi yang non-residensial dan residensial ya. Jadi bisa juga investasi dilakukan dalam penanaman modal saham, kemudian pembelian saham, obligasi dan sebagainya. Bisa bermacam-macam jenisnya. Nah, ini yang kita bahas spesifik adalah residensial dan non-residensial. Nah, kemudian beberapa contoh pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Di antaranya, menentukan rencana awal investasi, yaitu dilihat dulu di mana lokasi produksinya, berapa harga tanah dan bangunannya, kemudian kemudahan akses bahan baku atau pasarnya. Jadi, apakah itu semua
apa namanya, memenuhi kriteria atau tidak. Jangan-jangan lokasinya jauh, terpencil, kemudian juga barangnya di sana susah didapat. Nah, berarti itu akan sangat berisiko. Kalau seperti itu, berarti tidak perlu melakukan investasi di, lokasi tersebut, misalnya gitu ya. Kemudian termasuk juga rencana tata ruang wilayah yang berlaku dan sebagainya. Kemudian produsen atau supplier mesin dan peralatan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan berapa harga setiap mesin dan peralatan, kemudahan pengadaan dari supplier ataupun produsennya. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa produsen atau supplier di daerah itu, harus dibandingkan dulu mana nih yang lebih murah. Murah tetapi dengan kualitas yang sama baiknya misalnya. Atau ternyata kualitasnya sama, yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Nah, harus dicari pengeluaran biaya yang paling kecil dengan manfaat yang paling besar gitu ya. Kemudian melakukan analisis biaya investasi. Dilakukan dengan cara membuat urutan biaya investasi. Dimulai dari yang urutannya paling rendah atau nilainya paling rendah. Kemudian urutan biaya investasi dibuat berdasarkan tingkat kemudahan penggunaannya. Nah, ini harus ada data nilainya dulu semuanya. Nilai angkanya untuk melihat mana yang paling layak untuk dipilih gitu. Kemudian penentuan lokasi. Nah, penentuan lokasi ini tadi ada beberapa yang perlu diperhatikan pertimbangannya, yaitu yang pertama dekat dengan pemasok, kemudian dekat dengan area pemasaran. Nah, dekat dengan pemasok atau bahan baku yang diperlukan. Nah, jadi di sini perusahaan itu sekarang lebih banyak menggunakan metode just in time dalam sistem operasinya. Nah, jadi just in time itu adalah untuk efisiensi biaya. Jadi penggunaan bahan baku itu hanya sesuai dengan yang diperlukan saja. Jadi tidak terlalu banyak menyetok bahan baku dan justru tidak terpakai. Jadi berapa yang diperlukan, berapa yang dibutuhkan itu yang diadakan gitu sehingga lebih efisien biayanya. Tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan tapi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, sehingga di sini penentuan lokasinya dipilih yang dekat dengan pemasok, karena kalau misalnya pesanannya banyak atau ada tambahan produksi, nah itu tuh lebih gampang untuk apa namanya, mengadakan bahannya itu untuk pengadaan barangnya gitu ya. Kemudian dekat dengan pemasaran itu kalau jaraknya terlalu jauh pasti juga biayanya akan semakin mahal. Sehingga diperlukan yang lokasinya dekat dengan area pemasaran atau area konsumen yang dijadikan pangsa pasar gitu. Jadi tidak sembarangan saja ketika mengambil lokasi yang akan dipilih seperti itu. Kemudian mudah mendapatkan tenaga kerja atau tersedia biaya apa namanya, tenaga kerja yang upahnya tidak mahal ya. Jadi kalau upah pekerja mahal itu pasti biaya produksi tinggi. Biaya produksi tinggi karena upah yang harus dibayar itu tinggi sehingga laba yang diperoleh akan menjadi berkurang kan gitu. Maka dicari yang masih murah tenaga kerjanya. Misalnya di lingkungan apa namanya, suatu wilayah yang bukan kota besar misalnya. Nah, di situ masih banyak tenaga kerja, misalnya diambil dari orang lokal. Tapi biayanya atau gajinya itu tidak terlalu besar seperti di kota besar misalnya ya. Nah, jadi itu juga akan mengefisienkan biaya investasi. Nah, kemudian di era teknologi, informasi masalah itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, tetapi tetap diambil mana yang akan menguntungkan gitu ya. Karena apa? Karena masih diperlukan akses secara tradisional, jadi tidak semuanya bisa dilakukan secara teknologi kan gitu. Ada beberapa yang memang harus dilakukan secara tradisional atau manual. Nah, kemudian penentuan lokasi fasilitas perusahaan ini terkait langsung dengan aspek strategis operasional
Di antaranya akuntansi. Akuntansi ini dia adalah menyiapkan anggaran dana yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas perusahaan di lokasi baru. Nah, jadi harus dihitung benar-benar, tidak bisa asal saja karena itu terkait dengan pendanaan perusahaan. Kemudian keuangan. Jadi bagian akuntansi harus ngitung dengan benar ya, berapa dana yang diperlukan, berapa dana yang harus dikeluarkan, berapa keuntungan yang kira-kira akan diperoleh dengan investasi tersebut. Kemudian keuangan. Nah, menganalisis aspek keuangan dan mencari dana untuk membangun fasilitas di lokasi yang baru. Nah, jadi harus dicari dana itu dapatnya dari mana. Jadi kita membagikan dana misalnya untuk investasi ini itu 1 M. Nah, 1 M bisa kita dapat dari mana? Nah, misalnya kasnya ternyata hanya 500 juta. Berarti masih kurang nih. Apa yang kita punya? Nah, misalnya, oh ternyata masih ada piutang yang belum dilunasi oleh pelanggan misalnya. Nah, itu bisa dicari dana dari situ. Atau misalnya ada penjualan barang yang bisa dimaksimalkan dengan keuntungan yang bisa maksimal juga misalnya. Nah, jadi itu adalah tugas dari manajer keuangan. Dari mana dana itu bisa diperoleh untuk melakukan investasi berupa pembangunan pabrik ini tadi misalnya ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yaitu sumber daya manusia. Nah, ini harus supaya efisien, sumber daya manusia itu harus sesuai. Jadi, harus yang bisa mengerti job desk-nya, yang harus bisa bekerja sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Jadi, benar-benar bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi ini harus dipekerjakan dan dilatih karyawan yang dibutuhkan untuk ditempatkan di lokasi yang baru. Misalnya di lokasi yang baru, nah ini perlu orang baru, tetapi harus ada supervisor yang mengajarkan itu. Nah, ternyata yang dipilih ya nggak bisa apa-apa. Nah, nanti otomatis pasti justru malah akan membuang waktu, tenaga, uang, dan biaya. Nah, jadi tidak efisien ya, karena salah memilih personil atau sumber daya manusianya. Kemudian SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini menyediakan sistem teknologi informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, jadi harus ada sistemnya agar tidak terlalu lama dalam mengerjakan sesuatu, ya tidak membuang waktu percuma seperti itu. Terus ada operasional. Nah, operasional ini memilih dan menempatkan fasilitas perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan dan kontak dengan pelanggan secara efektif. Jadi harus ada komunikasi dengan pelanggan. Nah, itu harus yang bisa dijangkau atau benar-benar sampai ke pelanggan. Nah, jadi harus fasilitasnya yang dipilih itu yang sesuai gitu ya. Kontak dengan pelanggan, misalnya sekarang sudah banyak diminta informasi pelanggan, nomor HP, email, dan sebagainya. Jangan manual, misalnya masih datang satu-satu ke pelanggan secara tradisional. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi supaya maksimal komunikasinya dan tidak membuang waktu percuma. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi tadi ya, dan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pemilihan investasinya tadi. Kemudian yang kedua ada globalisasi dan perbedaan geografis. Jadi pada awalnya banyak yang menempatkan fasilitas produksi pada daerah pusat industri. Namun sekarang itu telah banyak berkurang ya cenderungnya. Jadi lebih menyebar ke berbagai daerah. Kemudian juga diharapkan dengan menyebar ke berbagai daerah itu akan memperoleh keunggulan baik dalam biaya, waktu maupun kualitas. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu globalisasi ini membuat tenaga kerja itu tidak cakap atau tidak mengerti teknologi gitu, tidak melek teknologi karena berbiaya rendah misalnya atau
kurangnya adanya pelatihan ya, karena berbiaya rendah, mungkin skill-nya tidak akan terlalu terlalu baik seperti yang ada di kota-kota besar, seperti itu. Nah, itu kekurangan dari globalisasinya tadi. Kemudian, mengelola operasi perusahaan dalam lingkungan global itu tidak mudah, mengingat banyak kondisi yang kompleks ya. Nah, beberapa, eee, kondisi itu harus diperhatikan dan perusahaan itu harus memperhatikan berbagai faktor agar bisa diminimalisir ya kekurangan, dari kondisi tersebut. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan per faktor itu diantaranya perbedaan bahasa. Nah, manajer itu sebaiknya tidak hanya menguasai bahasa Inggris saja sebagai bahasa internasional, tetapi juga mengerti bahasa lokal untuk dapat berkoordinasi lebih baik ya, dengan pihak pemasok maupun konsumen. Kemudian, perbedaan norma dan budaya. Di samping bahasa norma budaya, ada yang harus diperhatikan mencakup sikap, kemudian harapan pelanggan, kesediaan mengambil risiko, dan nilai bisnis yang lain. Jadi tidak hanya, apa namanya, bisnis saja, tapi juga harus memahami lingkungan sekitar. Kemudian manajemen tenaga kerja. Nah, karyawan di negara yang berbeda itu memiliki perbedaan gaya manajemen yang disenangi. Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut masalah hubungan antara atasan dan bawahan, kebijakan promosi, kompensasi, dan sebagainya. Nah, ini harus ada manajemen tenaga kerjanya seperti apa. Harus diatur, misalnya sistem promosinya seperti apa. Apakah kalau yang memenuhi target berarti boleh dipromosi? Apakah yang jangka waktu kerjanya sudah lama yang berhak mendapatkan promosi? Apakah yang berprestasi, misalnya walaupun dia orang baru, dia boleh dipromosi? Nah, itu harus diperhatikan semuanya, jangan sampai menyebabkan kesenjangan di antara karyawan. Jadi, karyawan lama, karyawan baru, itu semua harus ada aturannya. Apakah hanya terbatas misalnya promosi pada karyawan lama dulu, atau boleh semua berkompetisi secara sehat misalnya. Semua boleh memperoleh promosi walaupun belum waktunya, tapi karena berprestasi misalnya dan sebagainya. Nah, itu harus diatur dengan sangat-sangat detail oleh perusahaan agar tidak menimbulkan kesenjangan atau apa namanya, keirian ya di antara para pekerja. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian pengaturan dan hukum yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, di negara yang berbeda pasti juga akan ada aturan yang berbeda juga. Nah, perusahaan harus pintar-pintar menempatkan diri dan memahami aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Jadi tidak boleh sembarangan saja. Harus mengerti di situ seperti apa sih biasanya yang terjadi gitu ya. Harus bagaimana sih kita kalau memasuki lingkungan baru dan sebagainya. Jadi benar-benar harus diperhatikan semuanya, tidak bisa hanya sembarangan saja ya. Asal mendirikan usaha, asal masuk saja tetapi tidak memahami apa yang ada di situ. Nah, selanjutnya keputusan lokasi bagi usaha mikro, kecil atau UMKM. Jadi pembahasan lokasi yang kita bahas di slide sebelumnya tadi cenderung dapat diterapkan oleh perusahaan menengah dan besar, tetapi susah untuk perusahaan-perusahaan kecil ya yang baru berdiri. Nah, di sini pertimbangan yang digunakan itu tetap sama, yaitu merencanakan biaya investasi seefisien mungkin tanpa mengesampingkan fungsi yang diharapkan. Jadi kemudian akses informasi dan transportasi tidak lagi membuat usaha UMKM atau pemula harus menyediakan tempat khusus atau strategis bagi usahanya. Mendirikan perusahaan di kompleks perkantoran bukan lagi menjadi tuntutan. Banyak perusahaan mengambil lokasi tersembunyi di rumah, di garasi, dan lain-lain. Jadi ada banyak ya, misalnya seperti GoFood itu banyak resto yang tidak punya restoran, tetapi hanya melayani online saja. Nah, dan seterusnya. Contohnya seperti itu ya. Itu. Jadi ini silakan sambil dibaca nanti teori-teorinya ya.
Nah, jadi contohnya usaha kecil ya yang dulu pernah dirintis, di antaranya adalah Google, itu dulu memulai hanya dari sebuah garasi, kemudian Universitas Bina Nusantara, dia juga memulai dari kursus komputer di garasi dan sebagainya. Jadi bisa dimulai dengan lokasi-lokasi yang kecil sesuai dengan kemampuan modalnya gitu. Itu kalau untuk UMK. Yang penting dia biayanya yang dikeluarkan itu seefisien mungkin. Nah, kemudian menempatkan fasilitas dalam jaringan fasilitas. Nah, ketika sebuah perusahaan itu eh, mena- dengan sebuah jaringan fasilitas merencanakan adanya fasilitas yang baru, maka ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Jadi, apakah fasilitas ini berfungsi secara independen, seperti misalnya restoran, klinik kesehatan, bank, atau usaha ajaran, atau fasilitasnya itu saling terkait, ya, misalnya perusahaan manufaktur, ya, seperti pabrik manufaktur komponen, perakitan, dan gudang. Jadi, kalau seperti itu kan saling berkaitan, ya, kalau berdiri sendiri-sendiri, berarti nanti aturannya akan berbeda, kan, gitu. Nah, jadi kalau misalnya fasilitasnya terpisah, itu lebih mudah untuk dikelola. Yang agak susah karena saling berhubungan itu adalah fasilitasnya yang saling berkaitan. Seperti itu. Jadi bisa memicu masalah baru, seperti bagaimana mengalokasikan pekerjaan antara fasilitas dan bagaimana menentukan kapasitas terbaik untuk setiap fasilitas. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi ada metode transportasi. Metode transportasi ini adalah sebuah pendekatan kuantitatif yang dapat memecahkan masalah lokasi fasilitas ganda. Nah, kita dapat menggunakannya untuk menentukan pola alokasi yang mengurangi biaya pengiriman produk dari dua atau beberapa pabrik atau sumber supply, kedua atau lebih gudang atau tujuan. Metode transportasi ini tidak memecahkan semua fase masalah lokasi fasilitas ganda. Ini hanya menemukan pola pengiriman terbaik antara pabrik dan gudang. Nah, jadi metode transportasi. Jadi kalau saling terkait tadi ya, pengirimannya kemana saja. Nah, itu harus apa namanya perhitungkan dengan metode transportasi ini bisa diketahui, oh kita tuh kirim ke sana, ke sini gitu ya, supaya lebih jelas, misalnya pengirimannya sama nih waktunya, atau di hari yang sama, di lokasi yang berdekatan. Nah, itu bisa diperkirakan dulu, sehingga tidak perlu bolak-balik dua kali ya, misalnya gitu. Jadi bisa setelah dari lokasi A, kita ke lokasi B di waktu yang sama. Nah, itu bisa apa namanya, bisa diperhitungkan lebih dulu supaya tidak membuang-buang waktu, biaya, dan tenaga secara tidak jelas, gitu ya. Nah, jadi biaya untuk menentukan dengan metode transportasi ini bisa dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu yang pertama, menentukan tabel A, pabrik atau gudang dummy, kemudian menemukan sebuah solusi. Jadi benar-benar harus apa namanya, diatur dulu, diproyeksikan dulu untuk membuat satu model dengan metode transportasi. Jadi harus dibuat dulu tabelnya seperti apa, di mana lokasinya, kemudian berapa jaraknya dan sebagainya ya. Kemudian berapa yang dibutuhkan untuk apa namanya biaya bahan bakarnya dan sebagainya. Nah, itu benar-benar harus disusun dan direncanakan lebih dulu. Kemudian metode analisis lokasi yang lain. Nah, di sini banyak masalah analisis lokasi yang bisa terkesan lebih kompleks daripada yang didiskusikan sejauh ini. Kompleksitas ini membutuhkan penggunaan komputer untuk sebuah evaluasi komprehensif. Ada tiga tipe dasar dari model komputer, yaitu heuristik, simulasi, dan optimasi. Heuristik ini adalah pedoman solusi atau aturan pokok untuk menemukan solusi terbaik dari masalah. Jadi yang disebut dengan heuristik. Keuntungannya meliputi efisiensi dan sebuah kemampuan untuk mengelola pandangan umum tentang suatu masalah. Prosedur pencarian sistematis yang menggunakan pusat gravitasi dari area target
Yang digambarkan sebelumnya untuk masalah lokasi fasilitas tunggal adalah prosedur heuristik tipikal. Jadi ditentukan di mana lokasinya dan sebagainya. Jadi sudah menggunakan suatu sistem komputer. Kemudian simulasi. Yang simulasi ini adalah teknik model yang mereproduksi perilaku sebuah sistem. Simulasi ini memudahkan manipulasi variabel tertentu dan memperlihatkan efek terhadap karakteristik operasi tertentu. Model simulasi memudahkan analis untuk mengevaluasi alternatif lokasi berbeda dengan trial and error. Analis perlu mengumpulkan sebuah alternatif. Simulasi menggunakan pandangan lebih realistis tentang masalah dan melibatkan analis dalam proses solusi itu sendiri. Jadi simulasi ini disimulasikan untuk lokasinya di mana, kemudian jaraknya seberapa, itu disimulasikan dengan menggunakan komputer. Nah, ini nanti setelah ditemukan dengan trial dan error, dicari solusinya harus seperti apa, gitu ya, untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan agar biaya investasinya itu efisien. Kemudian optimasi. Optimisasi ini berbeda dengan heuristik dan simulasi. Optimisasi melibatkan sejumlah prosedur untuk menentukan solusi terbaik. Meskipun pendekatan ini terkesan disukai, tapi dia memiliki batasan, yaitu prosedur optimisasi umumnya menggunakan pandangan sebuah masalah yang sederhana dan kurang realistik. Meski begitu, payout-nya bisa dikatakan substansial. Jadi, ini banyak disukai, tetapi untuk masalah-masalah yang kompleks atau yang lebih rumit, dia kurang, kurang ideal gitu ya. Jadi ada kekurangannya walaupun banyak disukai. Nah, itu tergantung nanti perusahaan mau menggunakan metode atau model yang mana, yang dirasa sesuai dengan masalah yang terjadi pada perusahaan itu. Kemudian selanjutnya analisis biaya dan mesin, alat biaya dan mesin. Nah, tujuan suatu proyek itu adalah untuk mendapatkan pendapatan yang maksimum atau keuntungan maksimum. Minimasi biaya, minimisasi biaya merupakan salah satu usaha untuk mencapainya. Ada dua jenis biaya yang sering diperhitungkan, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau biaya tidak tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya itu tetap sama pada satu periode. Besarnya tidak bergantung pada jumlah produk atau jam kerja mesin. Yang termasuk biaya tetap diantaranya adalah biaya penyusutan, bunga modal, pajak, gudang, garasi, biaya beban listrik, dan sebagainya. Jadi, kalau pada perusahaan ya, misalnya perusahaan manufaktur, itu biaya tetapnya itu adalah tidak tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Misalnya, perusahaan ini punya pegawai. Gaji pegawai itu mau berapapun produksinya, gajinya selalu tetap ya, misalnya UMR. Mau yang terjual banyak, mau yang diproduksi banyak atau sedikit, gajinya selalu sekian itu. Itu namanya biaya tetap. Nah, jadi misalnya contoh nih, biaya pengusaha mesin. Mesin itu hanya dapat digunakan selang waktu tertentu. Nah, biaya investasi makin lama akan makin habis atau tersisa sedikit setelah selang waktu tersebut. Oleh karena itu, jika dilihat dari waktu ke waktu, selama selang waktu itu, nilai mesin itu telah menyusut atau berkurang. Nah, jadi ada namanya kalau kalian sudah belajar akuntansi pengantar ya, sudah pernah mendengar istilah penyusutan. Nah, jadi umur teknis service life itu adalah waktu suatu mesin dapat dipakai secara teknis. Umur ekonomis atau economic life adalah lama suatu mesin dapat dipakai dan masih menguntungkan secara ekonomis. Nah, biaya penyusutan diperhitungkan dari umur ekonomis. Beberapa metode yang diperhitungkan dalam biaya penyusutan, yaitu mengamati penurunan harga aktual suatu mesin di pasaran. Nilai penyusutannya bisa berbeda dari tahun ke tahun atau menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Nah, dapat menggunakan rumus juga seperti ini, D sama dengan P min S per N. D adalah biaya penyusutan per tahun, P harga awal mesin, S harga akhir mesin dibagi perkiraan umur ekonomis. Jadi, ini kalau menggunakan metode yang garis lurus. Nah, kemudian
metode penjumlahan jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. D sama dengan N min N1 per J kali P min S. Jadi DT ini adalah biaya penyusutan per tahun ke T, N umur ekonomis, NT menunjukkan nama pemakaian sampai tahun ke T. Dihitung dari tahun pertama, Y jumlah angka tahun, 1 plus 2 plus sekian sampai berapa jumlah N-nya. Nah, ini bisa nanti dilihat lagi juga di materi akuntansi pengantar sudah ada ya, penjumlahan angka tahun. Kemudian jadi kalau jumlah angka tahunnya nanti dilihat umur ekonomisnya berapa, misalnya 5 tahun gitu ya. Nanti di sininya jumlah angka tahunnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya kalau di atas itu. Gitu. Kemudian metode double declining balance method atau keseimbangan menurun berganda atau metode menurun berganda. DT sama dengan VT min 1 min VT. VT sama dengan VT min 1 kali 1 min X pangkat N. T menunjukkan tahun, T menunjukkan nilai mesin pada akhir tahun T. Kemudian X adalah suatu tetapan antara 1 dan 2, biasanya 2. Nah, ini kalau kalian agak kesusahan di sini, dengan rumus ini kalian boleh menggunakan rumus yang ada di akuntansi pengantar. Sebenarnya sama saja ya. Jadi dikalikan 2 kalau dengan metode menurun berganda. Kemudian selanjutnya adalah metode sinking fund. DT sama dengan P min S kali A per F kali I kali N kali F per P kali I kali T min 1. Nah, di sini adalah metode sinking fund. Nah, kemudian ada biaya bunga modal dan asuransi. Dari 4 metode perhitungan biaya penyusutan di atas, hanya 2 metode yang memperhitungkan bunga modal, yaitu metode garis lurus dengan bunga modal atau CRF, metode sinking fund. Nah, bila metode yang dipakai bukan metode di atas, maka bunga modalnya harus dihitung dulu. Bunga majemuk, I sama dengan I kali P kali N plus T per 2N. Dengan bunga sederhana, I sama dengan I kali P. I menunjukkan I besar, bunga modal dan asuransi, berapa rupiah per tahun. I kecil, tingkat bunga modal dan asuransi, berapa persen per tahun. P-nya harga awal mesin, N-nya umur ekonomis mesin. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan penyusutannya. Nah, kemudian selanjutnya analisis investasi. Analisis investasi ini disusun hanya berdasarkan aspek keuangan saja. Supaya dapat melakukan analisis investasi, maka yang harus dihitung adalah kebutuhan investasi dan kelayakannya dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, menghitung dulu berapa kebutuhan investasinya. Sebagai langkah awal melakukan analisis investasi terlebih dahulu harus mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proyek atau usaha yang akan dilaksanakan. Informasi ini terdiri dari kebutuhan modal investasi dan modal kerja. Modal investasi yaitu tanah, bangunan, mesin, perlengkapan kantor, kendaraan, dan lain-lain. Modal kerja adalah biaya bahan baku, bahan pembantu, upah tenaga kerja langsung, gaji pegawai, biaya umum, biaya penjualan, dan jadi biaya umum yang bukan penyusutan ya. Kemudian ada biaya umum atau biaya lain. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Jadi harus dihitung dulu semuanya ini. Ini adalah tugas manajer investasi. Kemudian klasifikasi modal kerja akan dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh banyaknya atau volume produksi. Di antaranya, biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu pegawai kantor tadi ya, misalnya gajinya tadi UMR tadi. Kemudian bunga bank, biaya asuransi, dana depresiasi atau penyusutan, kemudian lain-lain. Sedangkan biaya variabel ini adalah biaya yang besarnya sangat tergantung pada banyaknya jumlah produksi barang unit, antara lain bahan baku dan bahan pembantu, upah tenaga kerja langsung, dan biaya lain sesuai dengan rencana produksi. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya kebutuhan modal di atas, maka perlu disusun alur proses produksi yang menggambarkan secara teknis kegiatan-kegiatan dalam pembuatan barang. Nah, dari situ akan diketahui kebutuhan kapasitas mesin per satuan waktu yang dibutuhkan, seperti jumlah unit per tahun atau unit per jam, kebutuhan jumlah tenaga kerja langsung, bahan baku, dan lainnya diukur dalam satuan monetar.
Jadi dihitung berapa rupiahnya jadi diukur dalam satuan moneter ya. Berapa keperluan untuk biaya modal ini tadi, dihitung semuanya nih per satuan rupiahnya. Nah, kalau sudah menghitung kelayakan investasi dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang berlaku dan proyeksi harga dan volume penjualan produk yang dihasilkan, kelayakan investasi itu dapat dihitung dengan berbagai pendekatan. Yang pertama adalah payback period dan break-even point. Adalah untuk menghitung tingkat total revenue sama dengan total cost, TR sama dengan TC. Tingkat BEP dapat dilihat dari segi jumlah produksi, lamanya waktu pengembalian biaya, dan jumlah yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, BEP adalah untuk mengetahui berapa lama investasi dapat kembali, atau sering disebut dengan payback period. Jadi ini kemarin sudah ada juga ya, sudah kita bahas, sepertinya kan tidak salah di materi kemarin. Jadi BEP itu adalah dalam istilah Jawanya itu adalah bakbuk. Jadi kapan bisa mencapai break even point. Biaya yang kita keluarkan itu berapa untuk mendapat sejumlah biaya yang kita keluarkan itu perlu berapa lama. Nah, itu namanya BEP ya. Jadi misalnya kita keluar biaya 50 juta untuk usaha. Nah, kita tuh dapat 50 juta itu kembali, itu dalam waktu berapa lama. Nah, itu yang perlu dianalisa dan diperkirakan. Agar apa? Agar bisa diperhitungkan kita nanti kira-kira dalam 1 tahun misalnya bisa memperoleh keuntungan seberapa banyak sih setelah PIP. Gitu. Kemudian adalah NPV. NPV juga sudah kita bahas ya kemarin ya. Net present value adalah perhitungan keterangan investasi yang diperoleh dari net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital atau SOCC sebagai diskon faktor atau DF. Rumus untuk menghitung NPV sebagai berikut ini ya. Nah, ini garisnya agak berantakan. Nanti saya rapikan dulu ya. Ini sementara ini dulu, nanti materinya yang saya share saya rapikan. Jadi NPV sama dengan jumlah NP per N ya, per 1, I sama dengan 1, jadi per 1 plus I pangkat N. Nah, ini nggak bisa dibaca, nanti saya edit dulu aja. Di materinya nanti saya perbaiki. Jadi NB ini adalah net benefit sama dengan benefit min cost, C ini biaya investasi plus biaya operasi, B pangkat berapa ini adalah biaya yang telah didiskon C, kemudian C sama dengan cost yang telah didiskon, I sama dengan diskon faktor. Ini untuk rumus NPV. N sama dengan tahun atau waktu. Nah, misalnya sudah dihitung NPV-nya, ternyata perhitungan NPV itu lebih besar dari 0, maka proyek ini bisa dikatakan visible atau dapat dilaksanakan. Apabila ada 2 pilihan proyek, maka yang lebih besar NPV-nya yang dipilih. Lihat di materi kemarin untuk perhitungan NPV. Kemudian IRR atau Internal Rate of Return. Perhitungan kriteria IRR adalah suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan jika hasil perhitungan IRR lebih besar dari SOCC NPV tadi, maka proyek ini visible atau bisa dijalankan. Nah, bila sama dengan OCC berarti pulang pokok atau BEP atau tadi break even point, dan di bawah SOCC berarti proyek itu tidak visible. Nah, jadi bisa dihitung NPV 1 dan NPV 2. Kalau misalnya dibandingkan gitu ya, misalnya nilainya itu yang harus dipilih adalah yang IRR-nya yang angkanya lebih besar. IRR rumusnya I plus NPV 1 per NPV 1 min NPV 2. Jadi ini tadi ya, yang harus dipilih adalah yang nilai IRR-nya lebih besar. Kemudian di sini ini ada I2, ada I1. Jadi I1 ini adalah diskon rate yang menghasilkan NPV 1. I2 adalah diskon rate yang menghasilkan NPV 2. Kemudian form kebutuhan investasi. Agar mempermudah pengumpulan informasi kebutuhan investasi, maka dapat diisi form tentang kebutuhan investasi yang meliputi tadi yang sudah ada di atas, ya, modal investasi dan modal kerja, kemudian proses biaya produksi, volume penjualan, serta harga jual per unit, proyeksi laba rugi, dan aliran arus kas untuk perhitungan IRR. Ini yang harus diproyeksikan dalam rupiah, sehingga ketika melakukan investasi, ini benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang. Nah, seperti itu materi kita hari ini. Untuk contoh nambah akan saya susulkan nanti di
dokumen terpisah. Jadi, ini untuk materi saja, contoh-contoh tidak ada di sini, saya berikan di dokumen terpisah. Silakan nanti ini dipelajari dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan nanti bisa bertanya atau japri ya, melalui WA atau melalui platform yang lain. Demikian materi yang saya sampaikan untuk kali ini via YouTube ya, karena ini pertemuan terakhir, mudah-mudahan ini bisa dipelajari dengan baik. Dan mohon maaf bila ada kekurangan selama 1 semester saya mengajar ya. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki di lain waktu bila ada yang tidak dipahami atau kurang memuaskan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.